Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Yang kami hormati segenap pengurus pengajian Aisyah Al-Basit, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, penguasa alam semesta, zat tempat kula kali panjenengan untuk memuji, meminta pertolongan dan memohon ampunan. Hanya kepadanya pula kula kali panjenengan selalu berharap petunjuknya dan juga akhir hidup yang husnul khotimah. Shalawat wassalam semoga senantiasa tercurah pada insan mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang berakhlakul karimah, yang itu sudah persiapkan sejak beliaunya lahir sampai usianya berakhir. Mila mboten wonten alasan kula kali panjenengan itu untuk membencinya. Kula kali panjenengan sebagai tanda cintanya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kula kali pun senantiasa untuk mengikuti jejak-jejaknya. Suma alhamdulillah di penghujung akhir tahun 2022 ini Allah takdirkan kaki bisa melangkah, hati kita digerakkan Allah untuk bisa hadir di majelis yang menjadi kebanggaan Allah, majelis yang di dalamnya ini disaksikan oleh para malaikatnya Allah. Mula Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge sing gelem melangkah ten gene majelis ilmu, sahalallahu thariqan ilal jannah. Setiap derap langkah panjenengan dari rumah sampai di tempat ini digampangno menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 pesan singkat Rasulullah yang amat padat dan penuh makna. Kami angkat dari hadis riwayat Imam Ahmad. Suatu ketika itu enten wong lanang ndugeni Kanjeng Nabi. Lalu orang laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, alamni wa aujiz." Ya Rasulullah, tolong ajari aku tentang ilmu yang padat, singkat dan penuh makna. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab pertanyaan orang laki-laki itu, idza kumta fi sholatika,
Fasolli sholatam muwaddi. Dan apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka laksanakanlah sholatmu itu seakan-akan kula kali panjenengan hendak berpisah. Artinya mungkin sholat yang kita kerjakan itu sholat yang terakhir dalam kehidupan kula kali panjenengan. Kemudian yang kedua, watakallam bikalamin ta'tadhiru minhu. Janganlah kula kali panjenengan berkata yang di kemudian hari kula kali panjenengan itu menyesali. Jangan kita berkata yang di kemudian hari kula kali panjenengan itu menyesali. Kemudian yang ketiga, wa ajmiul yasa amma fi aidin nas. Dan kumpulkan rasa putus asa dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Hadis riwayat Ahmad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jawaban Rasulullah ini disebut dengan jawami kalim. Jawaban yang padat, singkat tapi penuh makna. Orang bertanya satu, Rasul menjawabnya tiga, yang dikumpulkan dalam satu kebaikan. Mila tersekan dewi sapa wonge sing iso nglakoni dari tiga itu tadi, maka orang itu akan diberikan keberuntungan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Pesan Rasulullah yang pertama tadi adalah kula kali panjenengan jika mendirikan sholat, maka laksanakan sholat itu seakan-akan kula kali panjenengan akan berpisah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat itu kan memotivasi kula kali panjenengan untuk senantiasa mendorong dalam ketaatan. Dan sholat itu adalah supados kula kali panjenengan di dalam hidup ini senantiasa terarah. Makanya sholat itu adalah sumber kebahagiaan, sholat itu sumber ampunan, dan sholat itu sumber dari segala permasalahan hidup. Makanya jika kula kali panjenengan menyadari bahwa sholat kita yang kita kerjakan, misalnya jenengan sebelum berangkat ini tadi kan sholat asar, maka sholat asar itu jika kita anggap ini yang terakhir bagi kula kali panjenengan, maka sudah pasti sholat kita kira-kira banyak ingatnya kepada Allah atau tidak? Banyak ingatnya kepada Allah, walaupun tidak full dalam sholat kita. Kami yakin memang tidak bisa full ingat kita, tapi paling tidak dari mulai wudhu kita sudah memperbaikinya. Itu sudah mulai wudhu aja sudah kita perbaiki. Kemudian tempat baju itu pun juga selalu sudah kita perhatikan, paling tidak dari steril najis. Kemudian gerakan pun kita tidak super cepat kilat, kita selalu tumak nina, karena kita sadar bahwa sholat itu kita sedang berdialog sama Allah. Dan di dalam sholat itu kita memang sedang diawasi oleh Allah. Makanya saya pernah menyatakan bahwa moto di dalam sholat itu ojo sing penting sholat. Jika kita moto sholat sing penting sholat, kita sudah pasti waktu tidak akan diperhatikan.
bacaan tartil apa tidak itu pun juga di luar pikiran kita. Gerakannya pun super cepat kilat, walaupun kula kali panjenengan di situ memang sudah hafal. Tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya sholat itu kula kali panjenengan sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika sholat kita sedang diawasi oleh Allah, rasanya nggak tega jika kita sholat itu super cepat kelat. Rasanya nggak sampai jika sholat kita itu bacaannya nggak tartil gitu. Maka kita usahakan di sisa-sisa umur, apalagi kita saat ini sudah berada di penghujung tahun 2022, ayo kita koreksi kembali gimana sholat kita dari mulai Januari sampai di penghujung Desember ini. Jika kalau kalian sudah sanggup untuk mengkoreksi, kita hisab sendiri sholat kita, mumpung durung dihisab Allah, insya Allah kita akan selamat. Tapi jika kalau kalian sudah tidak mau menghisab sholat kita, ya mana mungkin ada perubahan gitu. Oleh sebab itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba jangan buka di dalam surat 26 ayat yang ke-218 dan 219, di mana sholat kula kali panjenengan itu sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat 26 ayat 218 219. Sama dengan 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi yaraka khina takum wa taqallubaka fis sajidin. Monggo dibantu artinya. Iya kan? Jadi salat kula kali panjenengan itu dilihat Allah. Ketika kula kali panjenengan berdiri untuk sholat, jadi mulai takbiratul ihram sampai salam, sholat kula kali panjenengan itu benar-benar dilihat oleh Allah. Krono sholat kula kalian ditingali Gusti Allah, mila nek sholat empun cepet-cepet. Ayo kita jadikan sholat itu menjadi sholat yang terakhir dalam kehidupan kita, supados kula kali panjenengan bisa mendekati khusyuk. Jujur ibu-ibu, sholat khusyuk itu sulit loh Bu. Sholat khusyuk itu sulit. Walaupun Rasul menyampaikan jadikan sholatmu yang terakhir. Contoh mawon nggih, kula kali panjenengan kan sering banget kan takziah, menyaksikan saudara kita, keluarga kita, teman kita yang meninggal dunia. Kita menyaksikan tatkala dikafani, menyaksikan tatkala dimasukkan ke liang lahat. Tapi setelah kita melihat dari semuanya itu, jarang kan orang yang mengalami perubahan di dalam hidupnya. Yang tadinya tak sholat, ya Allah aku sebentar lagi seperti itu, aku tak sholat. Sebentar lagi aku juga tidak lama akan mengalami seperti temanku itu, untuk ngaji aku tak budal. Jarang kan yang seperti itu. Padahal setiap kematian itu mestinya menjadikan pelajaran bagi kita, bahwa kula kali panjenengan tidak lama akan seperti mereka. Karena kula kali panjenengan kan mayit kan, artinya camat, semuanya ini calon mayit gitu. Maka mari kula kali panjenengan di sisa-sisa umur ini, ayo kita perbaiki sholat kita. Karena terus Kanjeng Nabi sholat itu
Jika baik maka amalan kita ikut menjadi baik. Jika amal kita jelek, jika sholat kita jelek, maka amalan yang lain pun ikut jelek. Kenapa? Karena yang dihisab pertama kali dalam kita sudah meninggal nanti adalah sholat. Maka jika sholat kita bagus segala amal kula kali panjenengan. Kemudian yang di ayat 219, wa taqallubaka fisajidin, dan Allah juga melihat perubahan gerakan badan kula kali panjenengan di antara orang-orang yang sujud. Jadi kula kali mulai takbir, rukuk, sujud, kemudian kembali lagi berdiri sampai itu, semuanya itu Allah melihat, Bu. Karena Allah melihat, maka kita tentunya ya harus menjadikan sholat itu menjadi media penghubung antara sang Khalik dengan antara sang makhluk dengan sang Khalik. Dengan sholat itu kita jadikan media pendekatan diri kula kali panjenengan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya di dalam sholat kula kali panjenengan benar-benar bisa menghambakan diri kita kepada Allah dengan sebenar-benar penghambaan. Oleh sebab itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, setiap sholat kula kali panjenengan memang seharusnya kita selalu ingat kepada Allah. Tapi itu sulit juga, Bu. Makanya solusinya tidak ada lain kecuali apa? Berjamaah, Bu. Mari kula kali panjenengan untuk istiqomah sholat berjamaah. Itu solusi tepat. Karena tidak mungkin, saya yakin, Bu, sholat kula kali panjenengan, saya pribadi, Bu, ya, ilingnya ambek ngliwar itu banyak ngliwar, Bu. Karena banyak ngliwarnya kita berusaha untuk istiqomah jamaah, Bu. Insya Allah kalau jamaah 99 sholat kita akan diterima, pahalanya juga lebih banyak dibandingkan kita sholat sendiri. Dan sholat itu memang harus ingat Allah, Bu, harus ingat Allah. Jangan buka dalam surat Toha, surat 20 ayat yang ke-14. Surat 20 ayat yang ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Iya. Innani anallah, sungguh aku ini Allah. Karena aku Allah, la ilaha illa ana fa'budni, maka kula kali panjenengan sebagai hamba Allah, janganlah kula kali panjenengan sampai menyekutukan Allah. Bahwa tidak ada ilah yang patut kita sembah kecuali siapa, Bu? Allah. Tidak ada yang patut kita ibadahi kecuali siapa? Allah. Tidak ada zat yang patut kami mintai pertolongan, kita memohonkan doa kecuali siapa? Allah. Maka hati-hati, Bu. 2 hari ini rawan-rawannya loh, Bu. Iman kita ini masuk di penghujung tahun dan masuk di tanggal 1 nanti, itu rawan-rawannya iman kita tergadaikan, Bu. Mudah-mudahan tidak tergadaikan, apalagi sampai terkontaminasi dengan kesyirikan, Bu. Hati-hati, Bu. Banyak tantangan di malam tahun baru ini, Bu. Awak dhewe liwetan, gak oleh dipangan ya, Kak, ngenteni jam 12. Loh, itu juga sama dengan kita sudah terjebak dalam kesyirikan, Bu. Lu nek sekedar liwetan ya oleh, gak wong liwetan ya. Tapi omangane aja ngenteni jam 12. Terus masa liwetan gak malam tahun baru,
Ya kenapa gitu loh. Maka hati-hati Bu. Ini tadi saya baru ngisi di Aisyah Dung Maling, pulang saya sholat asar di masjidnya Ustadz Fakih yang di mana itu, di Suramulang ya itu. Itu di baratnya sedikit Bu, itu sudah ada tawuran tadi. Dari barat ada anak-anak muda yang usianya mungkin SMP dan SMA kelas 1. Jumlahnya 15 ke atas. Tidak satu pun yang pakai helm. Semuanya pakai hitam-hitam. Dan pakai katok pendek. Kemudian satu motor dinaiki 3 orang, semuanya 3 orang. Itu sambil jingkrak-jingkrak Bu dari arah barat. Kebetulan saya persis sudah selesai sholat. Kemudian mereka dari arah barat itu mendominasi jalan sampai menutus as jalan yang di tengah. Akhirnya dari arah timur ada 3 atau 2 anak pemuda juga. Akhirnya mereka he gitu loh. Lah he-nya itu tidak tahu memberikan semangat mereka atau menghina. Setelah tahu gitu langsung balik 180 derajat. Kemudian persis di nasi goreng kambing itu di depannya agak berarti anak itu ditangkap, dihajar Bu. Dihajar sampai tidak sadarkan diri. Akhirnya banyak ibu-ibu tolong yang punya teleponnya polisi untuk diteleponkan gitu. Lalu setelah itu dihajar nggak ada yang menyesal, balik lagi 180 derajat ke arah timur, malah berdiri Bu di motor itu sambil jingkrak-jingkrak. Kemudian kaosnya itu dikibar-kibarkan seperti itu. Sayang polisinya datangnya terlambat. Ada ambulan dari kepolisian tadi yang datang, tapi ya sudah lolos. Yang dari arah barat anak geng tadi sudah lolos. Saya tidak bisa membayangkan besok Bu. Iya, ini kan baru pranya kan. Maka hati-hati ibu, panjenengan yang punya anak usia SMP, usia SMA, tolong Bu awasi banget. Ini tadi saya benar melihat dengan mata saya sendiri Bu. Hati-hati. Lebih baik kita menghindar kalau sudah demikian Bu. Saya tadi langsung mobil saya tidak berani keluar saya. Daripada nanti dihantam dan sebagainya. Ya itulah. Sekarang polisi mau nilang gimana Bu? Aturan menilang di tempat tidak boleh. Iya kan? Sekarang anak-anak yang tanpa helm, terus platnya sebagian ditiadakan pun tidak ada platnya. Loh mereka kan sudah, saya kadang-kadang polisi nilang sekarang disalahkan. Bang sekarang kan tidak boleh kan nilang di kan itu ya. Tapi ternyata hampir di Mojokerto sudah 1.000 lebih loh Bu. Tilang yang tidak diambil itu. Ya mungkin salah alamat misalnya. Saya beli motor, orang Punala. Tatkala saya melanggar, maka tilangan kan kirimnya ke Punala, tidak dikirim ke rumah saya. Sehingga saya kan juga tidak tahu. Mungkin dari seperti itu. Makanya dari pengamatannya mungkin nanti akan dikembalikan lagi tilang di tempat. Karena semakin banyak pelanggaran. Ternyata betul Bu, sampai saya masuk di jalan Manora Jasa Negara ya kalau sini itu, atau Jaya Negara. Itu cukup banyak muda-mudi yang tanpa helm Bu. Saya Allah, ini masih tanggal 30 tanggal 30 ya. Besok tanggal 31-nya. Besok puncaknya malam tahun baru. Maka hati-hati Bu. Usahakan anak-anak kita, diri kita jaga, jangan sampai iman kita tergadaikan. Jangan sampai tergadaikan, apalagi sampai terkontaminasi dengan kesyirikan, ikut-ikutan, liwetan, melekan, gak oleh dipangan gak jam 12 gitu. Liwetannya boleh Bu, tapi makan jam 12-nya itu loh ya. Yo dimakan sore-sore kan enak. Habis itu kita istirahat. Nanti tahajudnya ndak ketinggalan. Loh sekarang tuh kadang-kadang orang cinta Rasulullah. Sorenya dia bersolawat, tapi subuh ndak sholat, hilang. Memang yang banyak kan gitu, subuhnya hilang gitu. Makanya saya sampaikan orang yang sholat mesti maca sholawat, tapi orang yang bersolawat belum tentu
sholat gitu. Makanya hati-hati Bu. Makanya di sini setelah itu Allah sampaikan wa aqimi sholat al dzikri, dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku Bu. Jadi tatkala sholat itu hati harus nyambung sama Allah. Hati harus nyambung sama Allah. Mila kalau kadang-kadang itu juga gini, kalau berpikir sangat sederhana banget. Kita Islam dari kecil Bu ya. Kita Islam dari kecil. Bacaan sholat dari mulai Nabiullah diangkat sampai sekarang mengalami perubahan apa betul? Enggak kan? Bacaan sholat dari dulu sampai sekarang ya tetap itu toh. Yang berubah mungkin bacaan ayat Qur'annya ya. Kita merubah-rubah bacaan untuk supaya bervariasi, tidak jenuh. Atau mungkin kita punya ayat favorit dari subuh sampai kembali subuh, wal asri karo inna atoina kal kausar. Atau ditambah lagi sing toto titik kulhu gitu. Tapi paling tidak kalau kali panjenengan mosok dari Fatihah kita tidak ngerti artinya. Mosok dari doa di antara dua sujud kita tidak ngerti artinya. Mosok takbir kalau juga tidak ngerti artinya. Maka kita usahakan bacaannya tetap Bu. Tetap. Maka harus belajar ya. Kita harus belajar untuk mengerti apa yang kita baca. Sebab jika tidak itu sangat membahayakan juga loh Bu. Sangat membahayakan juga. Sebab orang yang malas di dalam sholat, mungkin malas belajar artinya juga, itu termasuk orang yang munafikun. Maka hati-hati. Ayo kita usahakan di dalam sholat kita selalu untuk mengerti lah apa yang kita baca. Kalau tidak, yuk kita usahakan sholat berjamaah gitu. Kita usahakan untuk sholat berjamaah gitu. Dan jika kulo kali panjenengan ibu yang dirahmati Allah, jika sembrono dengan sholat, maka tempat kita kira-kira di surga atau di neraka Bu? Di neraka Bu. Dan neraka itu yang kita tempati adalah neraka sakor Bu. Neraka yang sangat panas banget Bu. Neraka yang sangat panas banget. Jadi ibu-ibu jangan gampang untuk ninggal sholat nggih. Jadi saya sangat berharap untuk itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kalau kali panjenengan dalam rangka menghadapi di tahun baru ini kita benar-benar jaga keluarga kita, diri kita, jangan sampai iman kita tergadaikan, apalagi sampai terkontaminasi dengan kesirikan. Jadi sekarang luar biasa Bu. Saya kemarin juga ngisi manten di Modongan, habis itu saya ke Tempuran lewat Rejoto Bu. Iya, jembatan Rejoto itu ternyata di situ tak kira itu kampung Tempuran, ternyata masih ke barat lagi. Di situ ada suara sound system yang sangat keras banget. Terus saya tanya Tempuran itu mana, tak kira itu ternyata nanti belok kiri. Ternyata di situ kafe Bu. Kafe, ternyata di situ banyak anak-anak muda cewek khususnya keluar dengan mata merah, kemudian ada lagi yang muntah-muntah, berarti ini tempatnya mabuk gitu. Dan akhirnya saya sempat berhenti sejenak, lagunya di situ sing diputar Mangkupurel, bukan pas. Nah, maka saya kadang-kadang gini, mosok kita Islam dari kecil bacaan sholat yang tetap kita ndak hafal artinya, sementara lagu-lagu cepat kan kita hafal, apalagi anak-anak kita ya kan, cepat banget hafal. Itulah, maka ayo kita usahakan sekali lagi di dalam sholat, ayo kita perbaiki, jangan sampai sholat kita stagnas diam di tempat, tidak ada perubahan gitu. Maka jangan sampai kalau kali panjenengan hanya gara-gara tahun baru karipan sampai wani ninggal sholat gitu. Apalagi sampai tidak sholat belas gitu. Itu hati-hati. Maka anak itu amanah Bu. Harus benar-benar menjadi prioritas kalau kali panjenengan semuanya. Buka dalam surat 37 Bu. Surat 37
ayat jenengan mulai dengan ayat yang ke-50 aja Bu. Ayat yang ke-50 saja nih. Fa'aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun. Monggo. Dan mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Surat berapa itu? 37 ayat 50. Ayat 50. Ayat 50. Ayat 50. Iya, yang dimaksud mereka ini lalu mereka berhadapan-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. Mereka jenderal mereka yang menjadi penghuni surga. Nanti jangan bisa membaca dari mulai ayat 40. Ayat 40 itu informasi Allah tentang penghuni surga. Kemudian ini saya ambil dari ayat 50-nya, lalu mereka berhadapan-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. Nggih kados kula kali panjenengan gini. Nanti kita di surga jenengan yang istiqomah sholatnya. Kemudian sholat kita selalu ingat kepada Allah. Sholat kita senantiasa berusaha untuk berjamaah. Maka tempat kita nanti tatkala di jannah ya seperti ini. Digambarkan oleh Allah, mereka itu nanti berhadapan-hadapan satu sama lain sambil ngomong-ngomong Bu, sambil tukar pengalaman, sambil kalau kali panjenengan melepas kerinduan. Di situ kita saling bercerita pokoknya. Terus pokoknya seneng tok di dalam surga itu. Terus karena susah belas. Wong kalau sampaikan sama lainnya sambil kula kalimat ngomong-ngomong. Boleh seperti ini. Kita bertanya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang di mana? Saya di jalan ini. Jenengan di mana? Saya di desa ini. Kita saling berdialog. Putranya berapa? Gitu. Cucunya berapa? Kita bisa saling seperti itu. Jadi enak tok dalam surga itu. Makanya kalau kali panjenengan ayo kita usahakan istiqomah dalam hadir di majelis ilmu, kita perbaiki sholat kita agar kalau kali panjenengan dengan Allah diberikan rahmatnya menuju jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang 51-nya, berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang. iya. Lalu setelah kulo kali panjenengan ini dalam surga, kita duduk berhadapan-hadapan, kita saling bercengkerama dengan penuh keceriaan, dengan penuh kegembiraan. Lalu ada salah satu di antara panjenengan sing ngomong, berkatalah salah seorang di antara kulo kali panjenengan penghuni surga, hei, aku biyen nggo donya pernah duwe kanca. Oh iya aku ya duwe gitu. Ini ayat ini dulu pernah saya sampaikan. Iya aku ya duwe kanca itu. Bahkan dulu teman sepermainan saya. Dia teman olahraga saya. Dia teman tatkala jogging. Dia teman wis macam-macam mereka itu bercerita. Satu di antara yang lain, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah ya mempunyai teman. Ya aku ya duwe kok seperti itu. Sama-sama mempunyai teman di antara satu dengan yang lainnya. Kemudian setelah itu yang 51, 52 diloncati saja, atau 52 jangan baca aja lah, tidak apa-apa. Yang 52 iya, kemudian satu dan yang lainnya itu saling berdialog, saling bertanya, apakah awakmu biyen itu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit, hari pembalasan, hari kiamat? Iya, saya termasuk orang yang beriman. Oh, makanya kamu sekarang di dalam surganya Allah gitu loh. Terus ayat yang ke-53-nya, iya. Iya. Apakah kita iman bahwa nanti setelah kita mati, tulang belulang kita akan dikembalikan oleh Allah? Jangan yakin apa enggak, Bu?
Ya walaupun jenengan pun bertahun-tahun meninggal dunia, tulang belulang kita tidak akan tertukar. Walaupun nama kita sama, dimakamkan di dekat atau bahkan di satu pemakaman yang sama, tulang belulang kita tidak akan tertukar. Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa gitu. Dan Allah adalah zat yang memberi balasan atas semua amal ibadah kula kali panjenengan. Kemudian di ayat 54-nya, lalu di ayat 54-nya kula kali panjenengan itu saling satu dengan yang lainnya itu ngomong, apa gelem awakmu tak jak mlaku-mlaku ngelok koncone dhewe. Yang dulu kan kita punya teman sepermainan gitu. Lalu satu dengan yang lain, ayo. Jadi kita sepakat dengan penuh ceria, dengan penuh senang, ayo kita berangkat seperti itu. Kemudian lanjut di ayat berikutnya, langsung aja pindah di surat 74-nya. Oh meninjau 55-nya Duk, 55-nya. Iya, setelah mereka sepakat, ayo mlaku-mlaku. Ngelok koncone dhewe biyen niku nggo ndi, kok gak kumpul nang ngene swarga. Lalu berjalanlah, Bu. Ternyata setelah berjalan, mereka meninjaunya temannya itu, lalu dia melihat ada temannya itu di tengah-tengah neraka yang apinya sudah menyala-nyala, Bu. Jadi kalau kalian panjenengan sudah bisa berjalan-jalan satu dengan yang lainnya, kemudian ngajak, ayo melaku-melaku di malam tahun baru, ayo gitu. Setelah berjalan, kemudian kalau kali panjenengan ternyata ada teman yang sudah di tengah-tengah neraka, Bu, di tengah-tengah neraka dan apinya sudah menyala-nyala. Terus gimana kira-kira, Bu? Waktu ngundonyone ayu tapi nang tengah neraka gedene menyala-nyala, iki tetap ayu atau gosong, Bu, kira-kira? Gosong kan nggih. Tapi jenengan yang dunia jelek krana nggo swarga jenengan jadi cantik napa gosong? Cantik, Bu. Sudahlah nggo swarga gak ono wong elek, Bu. Gak ono sing elek. Nggo swarga gak ono wong elek. Semuanya dijadikan cantik jelita. Wis tok ayu-ayu kabeh, bermata jelita seperti itu. Langsung kita setelah melihat konco sing nggo neraka mau, lalu kita bertanya, Bu. Ini di lanjutan ayat di surat 74-nya. Di surat 74 surat 74 ayat sebentar. Jangan mulai dari ayat yang 35, Bu. 35. Sesungguhnya satwa itu adalah salah satu bencana. Iya, jadi orang-orang itu setelah kalian melihat di dalam neraka, lalu mereka menyatakan sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar. Kemudian di ayat 43-nya, langsung di ayat 43-nya, Bu. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. 42 dulu, Bu. 42 dulu, Bu. Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka? Iya. Setelah kalau kalian tadi berjalan-jalan, ketemu konco nanggone tengah-tengah neraka, sing apinya sudah menyala-nyala, lalu kalau kalian bertanya, apa sing nyebabno kok iso awakmu nanggone neraka sakor lho apa? Gitu. Kita dengan penuh keheranan, lah apa awakmu kok iso nanggone neraka sakor lho lah apa? Gitu. Kemudian mereka menjawab di ayat 43-nya. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan. Walah Mbak, walah Bu,
Sebab aku biyen nudu wong sing termasuk melaksanakan salat. Aku biyen ana kuping krungu azan yo gak ono greget berangkat salat. Yo gak kepingin nang wudu gak. Aku biyen lunga iku lali salat, kerja lali salat, ya mergo aku gak salat iki akhirnya aku dilebokno nang nggone neraka sakor. Tapi jenengan mboten muni jongor ngoten mboten wekdal. Nggih, jongor. Lajeng ngoten di ayat 44-nya ada teman lagi yang bertanya, terus mereka pun menjawab apa lagi? Monggo. 44-nya. Dan yang kedua mereka pun menjawab, siji aku biyen wis malas salat, nomor loro aku dadi wong sing paling medhit. Ana tanggaku kelaparan yo tak jarno, ana tanggaku butuh dhuwit gawe bar sekolahane, utang yo tawara gak duwe, wis pokoke aku dadi wong sing paling medhit, pokok sing penting keluargaku tercukupi. Ya iki dadine aku saiki boleh nang ngene neraka sakor. Untung pian-pian gak kaya aku yuk ngoten. Kemudian ayat 45-nya bahkan seneng aku itu aku selalu berbuat yang batil, ngrasani saweneng wis hobiku, menggunjing wah wis apa maneh, mengadu domba seneng aku iku wis gitu. Makanya kita harus hati-hati. Jadi ninggal sholat, medit, menggunjing, mengadu domba, ini tempatnya di neraka sakor. Makanya Rasul menyatakan dalam hadisnya, hati-hati. Oh ya, nanti aja dengan yang kedua itu ya, bahwa Rasulullah juga memang menyatakan kebanyakan dari umatku itu masuk neraka disebabkan dari apa? Dari lisannya itu. Kemudian yang ke-46 dan 47-nya. Dan kami perintahkan dari pembalasan sampai datang kepada kami penantian. Ya sampai ini aku datang hari pembalasan dan itu aku lakukan gak sholat, medit, menggunjing, menghibah, mengadu domba, itu tak lakoni sampai aku mati. Sadurunge aku tobat, malaikat maut datang menjemput, akhirnya aku mlebu nang ngone neraka sakor. Subhanallah, mudah-mudahan kula kali panjenengan tidak seperti itu. Untuk sholat kami tutup dulu ya. Sekarang kita masuk yang kedua, pesannya Rasulullah yang kedua. Pesannya Rasulullah yang kedua, yang pertama, jaga sholatmu seakan-akan kamu sholat itu yang terakhir. Yang kedua, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang di kemudian hari kula kali panjenengan menyesal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang di awal tadi sudah sampaikan, bahwa anggota tubuh kula kali panjenengan itu yang paling sering melakukan dosa itu lisan, Bu. Lisan ini yang paling sering melakukan dosa. Lisan ini gampang banget untuk mengfitnah. Lisan ini gampang banget untuk menghibah. Lisan ini mudah banget untuk mengadu domba. Oleh sebab itu hati-hati dengan lisan kita. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang melakukan perkataan yang tidak dipikirkan akibatnya, maka akhirnya Allah akan melempar orang itu sejauh-jauhnya, sejauh timur dan barat. Jadi dilempar ke dalam neraka sejauh-jauh timur dengan barat. Hadis riwayat Muslim. Maka hati-hati kalau kali panjenengan dengan lisan kita. Pernah kan dialami oleh Ka'ab dan Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu ngomong-ngomong kali Ka'ab bin Rabah.
Setelah Abu Dzar dan Ka'ab ini ngomong-ngomong, akhirnya Abu Dzar ini sudah emosi, Bu. Tidak tahu apa yang disampaikan Ka'ab. Abu Dzar ini emosi, langsung memanggil Ka'ab itu dengan panggilan bukan nama Ka'ab, tapi nyeluk Ka'ab itu dengan panggilan orang tuanya. Dipanggil wahai anak dari wanita yang berkulit hitam. Maka begitu dipanggil dengan panggilan ibunya, Ka'ab wadul bukan dengan Kanjeng Nabi. Begitu Ka'ab wadul dengan Kanjeng Nabi, langsung Kanjeng Nabi nimbali Abu Dzar Al-Ghifari. Begitu Abu Dzar dipanggil, kemudian ditanya, wahai Abu Dzar, apa betul kamu telah menghina ibunya? Lalu Abu Dzar menjawab, betul ya Rasulullah. Maka begitu menjawab betul, Rasulullah langsung menjawab, ketahuilah sesungguhnya di dalam dirimu ada sifat-sifat jahiliyah. Begitu Abu Dzar dikatakan Rasulullah ada sifat-sifat jahiliyah, Rasulullah langsung, Abu Dzar Al-Ghifari langsung meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lisan saya gitu. Maka begitu Abu Dzar meminta kepada Rasul untuk dimintakan ampun kepada Allah, tidak pakai lama Abu Dzar langsung kembali menemui Ka'ab bin Rabah. Setelah menemui Ka'ab bin Rabah, Abu Dzar serta merta langsung, Ka'ab, sing salah duduk awakmu, sing salah aku. Begitu menyatakan seperti itu, Abu Dzar langsung merobohkan badannya ke tanah, sembari pipinya itu ditempelkan ke tanah. Lalu ngomong Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Ka'ab, sungguh aku tidak bakalan bangkit mengangkat pipiku dari tanah sebelum kamu menginjakkan kakimu ke pipi saya. Sungguh luar biasa, Bu. Abu Dzar Al-Ghifari begitu lisannya mengucapkan ucapan yang menyakitkan bagi Ka'ab, mereka memakai panggilan nama orang tuanya, maka saat itu Ka'ab menyesal, mohon maaf, dan bahkan tidak cukup mereka minta maaf saja, tapi mereka pun siap menerima resiko dari apa yang diucapkannya. Jadi siap, Bu, menerima apapun yang Ka'ab berikan kepadanya. Kira-kira sama kali jenengan, Bu, gitu. Nah, apalagi saat ini, Bu, ya hati-hati banget. Di zaman yang semakin modern, teknologi yang semakin canggih. Kalau kali panjenengan kan sangat mudah banget, ya, menggunakan bahasa tangan ini. Tatkala kita menghina, kita menggibah, mengadu domba, liwat setan gepeng ini kan gampang banget, ya. Kita dengan bahasa tangan kita klik sudah terkirim. Normalnya jangan mersani ten TV nusan iki. Yang namanya mengadu domba, menfitnah wis menjadi apa ya, ajang tontonan kita sehari-hari, kayak sego karo jangan yang tidak dipisahkan. Maka setelah dia ngirim di medsos dengan bahasa tangannya, mereka pun akhirnya apa? Sibuk mengklarifikasi, sibuk nyaluk maaf, sibuk menghapus. Padahal semua yang telah kita kirimkan, kemudian kita mengklarifikasi, kita hapus, semua sudah terekam di digital itu dan tetap bisa diakses untuk kemana-mana. Maka hati-hati banget, Bu, tatkala kita menggunakan bahasa jari-jari kita. Jangan gampang kita memfitnah, menggunjing, apalagi mengadu domba lewat grup. Karena tatkala jenengan lewatkan grup yang membaca sejumlah, ada yang di grup itu, berarti semakin banyak dosa yang kita kumpulkan. Oleh sebab itu sekali lagi mari di penghujung tahun 2022 ini kita jadikan muhasabah diri, kita koreksi wabil khusus sholat kita. Ayo kita usahakan
di tahun 2023 sholat kita lebih baik, ibadah kita yang lainnya ikut juga harus menjadi baik. Dan mudah-mudahan kalau toh nanti di tahun 2023 itu menjadi terakhir dalam kehidupan kula kali panjenengan, mudah-mudahan itu menjadi husnul khotimah bagi kula kali panjenengan semuanya. Tinggal satu, waktunya nggak nutut, insya Allah dalam season berikutnya. Tinggal satu, mudah-mudahan kula kali panjenengan pesannya Rasulullah itu tadi, yang 3 akan kita selesaikan di season berikutnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Langsung tutup dengan doa, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab wa qur rabbirhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma rahmataka arju falatakilni ilan nafsi torfata aini wa aslih lisani kullahu la ilaha illa anta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa syafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.